Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Halo, kembali lagi bersama gue Mirza Harera dalam Voice Talk. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang koalisi. Bukan hanya koalisi Indonesia Bersatu, tapi kemungkinan koalisi lain yang akan muncul pada pemilu 2024. Tapi untuk ngebahas ini, gue sih pengennya nggak sendirian ya. Karena sebentar lagi gue mau doorstop atau wawancara salah satu tokoh nasional, yaitu adalah Pak Edi Suparno selaku Sekjen PAN. Dan gue coba mau ngorek-ngorek informasi tentang koalisi-koalisi yang ada di Indonesia nanti untuk meramaikan pemilu 2024. Tonton videonya sampai habis dan ikut gue. Mohon izin Pak, saya dan tim ingin mewawancara soal koalisi Indonesia Bersatu dan kemungkinan koalisi-koalisi lain yang ada di pemilu 24. Itu, oke. Boleh Pak ya? Boleh banget, boleh izin, sekali. Pak. Iya. Itu. Kita duduk sini. Sambil ngopi. Oh, oke. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Udah bisa salaman? Boleh, Oh, boleh oke. salaman, boleh. Nah ini Pak Edi adalah Sekjen dari Partai Amanat Nasional, salah satu anggota dari Koalisi Indonesia Bersatu. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, gue akan coba korek-korek nih koalisi-koalisi yang ada di Indonesia ini. Yang jelas kan yang udah confirm Koalisi Indonesia Bersatu itu udah deklarasi. Yang ada juga koalisi semut merah gitu ya, tapi masih masih mencari jati diri kayaknya seperti itu. Nah, di Koalisi Indonesia Bersatu ini yang sudah ibaratnya ini udah firm, udah kokoh. Nah, ini mau gue tanya-tanya lagi. Nah, setelah adanya reshuffle, itu bagaimana sih petanya? Gitu. Nah, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung klik di bawah ini, ada loncengnya, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Halo Pak Edi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Makin muda beliau, kalau makin hari nih kelihatannya. Alhamdulillah. Pak, ini kemarin selamat ya Pak, baru dapat dipercaya untuk mendapat menteri ya Pak, Menteri Perdagangan ya Pak ya? Alhamdulillah, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum kita dipercaya oleh Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Mohon doa dan mohon dukungannya selalu. Amin. Supaya bisa menjaga lah ya harga-harga biar lebih stabil, dan kalau bisa itu Pak Jul bisa lah ya nurunin harga-harga bahan pokok lah ya. Amin. Pak, ini tadi yang saya sampaikan gitu ya. Koalisi ini kan walaupun pemilu masih sekitar 20 bulan lagi Pak ya. Kurang lebih ya. Nah. Kita anggap akhir tahun 2023 itu sudah hampir pemilu, jadi udah di depan pintu pemilu. Nah, ini kan udah ada Koalisi Indonesia Bersatu. Dengan adanya reshuffle ini, Pak, ini kira-kira bagaimana Pak peta koalisi yang ada di Indonesia sekarang ini, Pak, untuk menuju pemilu 2024, Pak, menurut Bapak? Saya kira reshuffle dengan koalisi itu dua hal yang berdiri sendiri ya. Okay. Reshuffle itu adalah kebutuhan dari Pak Presiden untuk menguatkan timnya dalam menangani berbagai isu-isu yang penting. Nah, saat ini isu penting yang menjadi mandat yang akan dijalankan oleh Pak Zul adalah bagaimana harga pangan ya, dan pangan itu sendiri itu tersedia dan terjangkau. Jadi pangan, ketersediaan, keterjangkauan. Kedua, yang juga akan ditangani Pak Zul adalah mengenai derasnya arus impor. Ya, sementara ya kita sebagai negara yang memang memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri, kenapa tidak menggunakan produksi dan kapasitas dalam negeri? Arus impor itu kan menguras devisa. Gitu.
gitu. Betul. Dan ketiga, yaitu saya rasa nanti ada pembagian prioritasnya, ya adalah bagaimana peran kita di dalam presidensi G20, ya, terutama dari aspek perdagangannya, termasuk juga pembahasan mengenai perjanjian-perjanjian dan saat ini negosiasi perjanjian dagang, baik itu bilateral maupun multilateral. Saya kira itu. Tetapi isu dan prioritas utama Pak Zul adalah untuk menangani masalah kebutuhan dan harga pokok untuk pangan. Itu harus tersedia, terjangkau. Itu satu hal. Ya. Jadi beliau sebagai pembantu presiden kemudian mendapatkan tugas dan mandat itu. Nah, masalah masalah koalisi itu berdiri sendiri. Karena koalisi itu adalah koalisi yang dipersiapkan untuk membangun sebuah budaya baru menghadapi tahun 2024 di mana terjadi sebuah perperangan, pertempuran yang tidak boleh lagi berbasis identitas. Kita harus berbasis gagasan. Gagasan ekonomi apa? Gagasan bidang kesehatan apa? Gagasan bidang lingkungan hidup apa gitu loh. Jangan ngomong cebong kampret mulu gitu kan, itu sudah usang ya, nggak perlu lagi dibahas. Jadi kita bicara gagasan, itulah dipersiapkan. Nah, sementara hari ini kita tidak mengenal adanya koalisi di dalam kabinet pemerintahan Pak Presiden, karena koalisinya itu sudah adalah yaitu semua pembantu presiden berada di bawah naungan presiden. Semua partai-partai pendukung pemerintah ada di bawah naungan presiden yang sekarang ada di kabinet, representasinya ada di bawah kabinet. Ya, jadi partai-partai koalisi itu semua kemudian berkumpul menjadi mengirimkan representasinya menjadi pembantu presiden. Gitu. Nah, koalisi KIB itu adalah koalisi yang kita bentuk memang untuk membangun sebuah budaya baru menjelang tahun 2024. Nah, kalau bisa Pak dikasih diceritain Pak, bagaimana sih awalnya itu KIB itu terbentuk? Siapa menghubungi siapa yang mengumpulkan siapa, atau ada momen atau peristiwa khususkah sehingga berkumpullah para ketum ini dari PAN, Golkar dan juga P3. Bagaimana Pak? Ya kalau lihat dari perjalanan pembentukan sampai akhirnya ada penandatanganan nota kesepahaman ya, MOU di antara para peserta di KIB itu terjadi mungkin beberapa bulan menjelang akhir bulan Februari atau Maret ya, di mana para ketua umum itu saling bicara. Kan sudah bersahabat sejak lama gitu ya. Mereka saling bicara, saling kemudian tukar pikiran, dan setelah itu dibawa ke tahap yang lebih lanjut lagi. Bagaimana kalau gagasan yang kita miliki sama, pandangan kita yang sama, itu kita wujudkan di dalam sebuah kerjasama antar partai gitu. Nah, dan ini salah satu pemikirannya adalah bahwa biasanya menjelang Pilpres baru kemudian diumumkan sebuah koalisi. Dan biasanya setelah ditemukan atau ditetapkan pasangan calon dari koalisi itu ya, baru setelah itu koalisi itu kemudian diumumkan ya. Nah, ini kan pasangannya belum ada. Gitu ya. Kita masih jauh dari pemilu dan Pilpres. Nah, ini sebuah budaya baru. Jadi kita punya waktu yang cukup lama untuk membangun gagasan tersebut, dan bersama-sama kalau bisa pun kita secara dini akan mengidentifikasi siapa pasangan calon, agar pasangan calon ini terasosiasi dengan koalisi dan bisa menyampaikan gagasan-gagasannya yang kemudian bisa diuji publik gitu, gagasan itu ya. Dan menurut saya itu sebuah budaya baru di Indonesia, bahwa nanti masyarakat tidak membeli kucing dalam karung, ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, ini kan Pak, tadi seperti Bapak bilang, koalisi ini terbentuk sebelum adanya capres, gitu Pak ya. Nah, apakah ada MOU tersendiri juga bahwa koalisi ini ya ketua umumnya itu nggak mencalonkan diri, seperti yang Bapak bilang tadi, baru akan menjaring setelah koalisi ini terbentuk. Ada nggak tuh Pak hal-hal semacam itu? Yang kita yang kita sepakati adalah format dan mekanisme kerjasama di antara kita. Termasuk bahwa segala sesuatunya yang nanti akan kita putuskan di dalam perhelatan Pilpres itu dibahas secara bersama-sama. Jadi semuanya itu sekarang itu masih kita rancang untuk kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Apa langkah-langkah berikutnya dari koalisi ini? Setelah kemarin kita sudah umumkan, apa langkah berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya apa. Berujung nanti di penetapan capres dan cawapres. Jadi proses yang panjang.
deklarasi dari KIB sesungguhnya adalah ketika kita nanti mendeklarasikan capres cawapres kita. Oke. Oke, tadi Pak Edi bilang koalisi ini terbentuk tanpa adanya capres yang ditentukan. Nah, gue pengen tahu nih, sebenarnya kriteria capres seperti apa sih yang dicari oleh Koalisi Indonesia Bersatu? Gimana, Pak? Tentu kriteria itu nanti akan kita susun bersama-sama di dalam KIB ini ya. Termasuk juga nanti bagaimana mekanisme penjaringannya, mekanisme kemudian evaluasi dan pengumumannya kelak itu masih akan dibahas. Tetapi kita nanti akan membawa kepada KIB untuk dibahas bersama kriteria capres dari PAN. Gitu. Masing-masing mungkin sudah punya kriterianya. Nanti kita urun rembuk kriteria apa yang paling baik untuk kemudian dibahas dan disampaikan kepada publik tentang kriteria capres dari KIB. Ini dari kriteria dari PAN ya. Supaya saya nggak salah ngomong, saya bawa contekannya. Gitu. Nah, dari PAN kriterianya itu satu, bahwa capres dan cawapres dari PAN itu harus nasionalis religius. Nasionalis religius. Jadi artinya apa? Inklusif, dia merangkul semua pihak, semua golongan, semua kelompok. Jadi betul-betul menjadi payung besar. Gitu. Kedua, harus punya rekam jejak kepemimpinan yang kuat. Nah, jadi nggak boleh seorang sosok yang kaleng-kaleng gitu ya. Harus betul-betul punya rekam jejak kepemimpinan. Kalau syukur-syukur dia adalah seorang pemimpin yang telah melampaui sebuah krisis. Salah satu krisis yang masih sangat segar di ingatan kita apa? Covid kan? Nah, itu salah satunya adalah itu. Dan satu, kita juga ingin bersih, berintegritas, anti korupsi. Wah, itu wajib tuh. Mutlak itu. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Gitu. Kemudian berpihak pada kelanjutan generasi. Jadi harus punya program untuk apa yang kita lakukan untuk pemberdayaan generasi kita berikutnya. Gitu. Jangan hanya generasi berikutnya dijadikan objek setiap 5 tahun untuk memilih padahal nggak pernah betul-betul diurus, dipikirkan apa yang ingin dilaksanakan untuk membangun generasi berikutnya. Dari aspek pendidikannya kah, dari aspek minat kah, tapi harus ada keberpihakan tersebut. Kemudian semangat inovasi dan kolaborasi, itu menurut saya penting sekali. Harus seorang yang berpikir out of the box dan mampu kerjasama dengan semua pihak. Tuh, team player, bukan individual player gitu. Nah, terakhir itu ya berwawasan Nusantara, tetapi memiliki perspektif global. Nah ini, jadi itu yang menurut saya pokoknya yang paling utama adalah Nusantara, tetapi dia juga memiliki perspektif mendunia, mengetahui apa yang terjadi, bagaimana konteks Indonesia yang berada di dalam pusaran global. Gitu. Tetapi jangan lupa bahwa harus memikirkan, mendahulukan misalnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ya kedaulatan pendidikan, bahkan yang sekarang lagi ngetren apa? Local pride. Nah, itu yang kita perlu. Berat ya jadi capres ya ternyata. Kriterianya banyak ternyata. Tapi dari sekian sekitar 10 apa 11 tadi yang Pak Sekjen sebutkan, itu ada nggak sih Pak mengerucut satu nama gitu ya? Kalau berkenan dijawab, kalau enggak ya udah gitu. Ya. Masih rahasia ya? Apa gimana? Enggak, kita kan lihat bahwa calon pemimpin yang akan datang itu sudah boleh dibilang sudah diketahui oleh publik. Baik sosoknya, namanya, kinerjanya, dan publik juga sudah memiliki penilaian. Dan kita lihat bahwa penilaian publik itu yaitu tercermin di dalam survei-survei yang dibuat oleh berbagai lembaga survei. Ya. Dan kalau dilihat nama-nama yang keluar itu mungkin nggak terlalu berbeda jauh dari satu survei ke survei berikutnya, dari satu pihak ke pihak berikutnya. Ya, karena biasanya yang saat ini yang kita lihat per hari ini yang bertengger 3 nama besar yang selalu bertengger di top 3 itu yaitu kalau ini saya bicara menyebutnya dengan berdasarkan urutan abjad ya. Anies, Ganjar, Pak Prabowo gitu kan, itu 3. Kemudian di bawahnya itu mungkin ada Sandi Uno, ada AHY, ada Erick Thohir. Ini anak muda yang katanya cepat sekali nih muncul dan cepat sekali popularitas dan elektabilitasnya naik ya. Termasuk juga yang lain-lain misalnya Pak Andika ya. Jadi saya kira itu yang saya sesungguhnya ingin lebih menonjol adalah kehadiran
calon pemimpin perempuan. Wah. Nah, itu Aduh. kan kita lihat ada Ibu Puan, Ya. calonnya ada Ibu Khofifah gitu ya. Tapi kok semakin banyak akan semakin baik, semakin semarak untuk kita. Oke. Nah, ini Pak, tadi kan Pak Sekjen juga bilang kalau nanti dengan kriteria itu, nah itu akan ditentukan nama. Tapi kalau nih Pak ya, kalau saya bisa berandai-andai, kalau capres yang ditentukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu itu ternyata udah diklaim oleh koalisi lain. Nah, itu gimana, Pak? Ternyata ini bagus nih gitu. Ternyata itu udah diklaim dari misalkan kayak Nasdem kan kemarin udah mengeluarkan nama-nama tuh. Sementara koalisi ini udah terbentuk duluan tapi malah kecolongan sama Nasdem. Nah, itu gimana, Pak? Yang namanya politik itu seni dari segala kemungkinan. Nah, di mana kemungkinan yang terbaik adalah kerjasama, gitu. Okay. Kolaborasi lagi kita bicaranya. Jadi kerjasama di mana kita bisa saling bekerja sama. Namanya untuk kebaikan, saya kira terbuka untuk kerjasama dengan semua pihak. Nah, oleh karena itu saya optimis bahwa nggak ada yang nanti akan mengklaim satu orang dan itu akan dipertahankan untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri. Itu pasti akan terbuka untuk kerjasama. Dan saya rasa ke depannya kita ini kan sebuah bangsa besar, kerjasama, gotong royong, saling membantu itu udah menjadi default bagi bangsa Indonesia gitu loh. Sebuah default mode bangsa Indonesia adalah yaitu saling membantu, kerjasama, toleransi dan lain-lain. Jadi saya kira ke depannya itu rasanya hampir tidak mungkin ada yang mengklaim si A milik saya dan untuk saya saja, nggak akan. Saya rasa berat. Oke, tadi kita udah ngomongin soal koalisi. Nah, ini gue penasaran karena PAN ini baru dapat kursi menteri yang menurut gue pribadi ya, itu adanya itu di pinggir jurang. Itu tinggi tapi rentan banget untuk jatuh gitu. Salah dikit bisa dikritik habis-habisan. Karena menurut gue ya, ini tugasnya itu sama sekali nggak enteng. Ini kalau menurut gue, kalau gue disodorin jadi Menteri Perdagangan saat ini, gue sih nggak mau. Karena ya harga-harga lagi parah banget. Sumpah. Nah, ini gue pengen tanya ke Pak Edi, selaku kader PAN yang ketumnya baru dilantik kemarin menjadi Menteri Perdagangan. Bagaimana sih tantangannya dalam mendukung Pak Jul gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas di Kemendak dan juga merealisasikan harapan-harapan dari masyarakat. Bagaimana, Pak? Pertama, kalau tadi analoginya bahwa posisi ini adalah posisi di pinggir jurang, saya bisa membayangkan posisi tinggi di pinggir jurang, tetapi di sampingnya itu ada helikopter. Nah, helikopter itu akan dinaiki untuk membawa kita lebih tinggi lagi. Nah, kurang lebih begitu. Nah, terus saya melihat begini, hari ini kalau kita bilang harga-harga pangan itu tinggi, tidak hanya di Indonesia, ini fenomena global. Di seluruh dunia harga-harga meningkat tinggi, makanya sekarang orang punya kekhawatiran bahwa akan terjadi kelangkaan pangan. Dan di negara-negara tertentu bahkan sudah melarang ekspor bahan pangan tertentu ke negara-negara yang sudah menjadi tujuan ekspornya. Misalnya, Malaysia menyetop ekspor ayam ke Singapura untuk menjaga pasokan ayam di dalam negeri. Mendadak harga ayam naik di Singapura. Nah, jadi ini fenomena global pasca COVID. Karena COVID dianggap sudah bisa ditangani, masyarakat secara umum sudah divaksin, jadi mereka sudah bisa beraktivitas secara normal. Tiba-tiba restoran penuh, kita makan di rumah, makan di luar, dan berbagai kegiatan itu sudah kembali ke old normal, ya, sehingga mendadak permintaan tinggi tapi supply kurang sehingga harga naik, otomatis begitu hukum ekonomi seperti itu ya. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meredam gejolak harga itu dan menurunkannya. Nah, ini adalah ada kiat khusus dari Pak Zul dan nanti kita juga bicarakan bersama-sama di dalam PAN agar yang ingin dilakukan, program yang ingin dilakukan Pak Zul itu bisa efektif, mengena target, dan bisa cepat terrealisir. Sekarang kuncinya adalah waktu. Bahwa masyarakat menghendaki agar permasalahan ini bisa tertangani dengan cepat. Minyak goreng harus turun harganya dan harus terjangkau.
ya. Kemudian harga daging misalnya. Sekarang ini daging itu harus tersedia, harus bebas penyakit mulut dan kuku, ya, dan nggak boleh mahal. Nah, itu. Nah, ini hal-hal yang memang kita sudah petakan dan akan diberikan permasalahannya akan diberikan solusinya. Nah, yang penting di dalam tubuh PAN ini banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas akademis, intelektual, banyak yang berasal dari ranah privat, dari jalur sektor real yang bisa memberikan begitu banyak masukan kepada Pak Zul, termasuk juga ya orang-orang yang selama ini menjadi teman-temannya PAN. Ada Kadin, ada asosiasi pengusaha lain, ada asosiasi lain yang memberikan masukan-masukan, dan ini menjadi salah satu formula untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan solusi yang tercepat. Nah, jadi bagi kami ini adalah sebuah kesempatan justru untuk PAN menunjukkan kepada masyarakat bahwa kader terbaiknya ini datang dengan solusi jitu gitu. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa meredam berbagai kekhawatiran yang ada di masyarakat, khususnya terkait ketersediaan pangan, termasuk juga harga-harga pangan lebih terjangkau. Nah, sekarang mungkin pertanyaan challenge nih, karena Pak Edi juga sebagai seorang ekonom yang mengerti benar tentang ekonomi, kira-kira Pak Jul bisa melakukan seperti hal yang tadi Bapak bilang itu, kira-kira berapa lama Pak? Apakah 100 hari kah? Mungkin ada program 100 hari nanti, gimana Pak kira-kira? Sekarang begini, kalau dalam namanya program 100 hari dalam kondisi sekarang sudah rasanya terlalu lama. Gitu terlalu lama? Wah, harus ada program ekstra cepat. Ya. Harus kita soalnya berada di mode krisis, jadi crisis mode. Ya, sehingga apa? Harus juga manajemennya manajemen krisis. Supaya apa? Supaya outputnya bisa dirasakan secara dini, secara cepat gitu loh. Jadi saya tidak bisa memberikan gambaran apakah itu bisa dilaksanakan dalam sekian hari, sekian waktu, tetapi akan dilaksanakan secepat-cepatnya. Dan kalau dibilang tadi, apakah program 100 hari? Tidak ada program 100 hari, yang adalah program untuk menurunkan harga secepatnya gitu loh. Bisa 1 minggu, bisa 10 hari, tapi saya hampir bisa pastikan itu tidak akan mencapai 100 hari. Di bawah 100 hari. Wajib itu sudah. Amin, amin Pak. Biar dapur kita-kita ini semua tetap ngebul ya Pak. Begitulah tadi obrolan kita hari ini bersama Pak Edi Suparno, Sekjen PAN, dan juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Masih kan Pak ya? Iya. Nah, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja klik lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan konten-konten informatif lainnya. Pak Sekjen, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama dengan senang hati. Semoga sukses selalu dan kami doakan semua supaya Pak Jul bisa menurunkan harga-harga secepat mungkin. Gue Mirza Rera pamit. Sampai jumpa di Voy Talk selanjutnya.